Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai emosi. Kelompok 2 beranggotakan Elmira Nurul, Anastasia Eka, David Calvin, dan saya sendiri, Dedi Ramadan. Apa itu emosi? Emosi. Orang-orang suka mengasosiasikan kata emosi dengan marah. Ketika melihat seseorang yang emosi, kita sering berpikir orang itu sedang marah, atau paling tidak sedang terlihat marah bagi kita. Namun tahukah sebenarnya bahwa ketika seseorang emosi, itu bukan berarti dia marah, melainkan sejatinya bahwa dia merasakan luapan perasaan yang begitu bercampur aduk, tumpang tindih dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Sebenarnya ada begitu banyak pengertian tentang emosi, dikarenakan konsep emosi selalu berubah seiring berjalannya waktu, dan untuk membicarakannya butuh waktu yang sangat banyak. Yang pertama, emosi menurut Don Hockenbury dan Sandra E. Hockenbury dalam bukunya Discovering Psychology. Emosi adalah kondisi psikologi yang kompleks yang mencakup 3 komponen berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan respon perilaku atau ekspresif. Yang kedua, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Definisi emosi melibatkan 3 komponen utama, yaitu perubahan fisiologis yang meliputi wajah, otak, dan tubuh, proses kognitif yang meliputi interpretasi peristiwa, dan terakhir pengaruh budaya, yaitu ekspresi emosi. Rangsangan emosi. Banyak hal yang dapat merangsang emosi seseorang. Di antaranya yang pertama, perilaku intimidasi, yang kedua stres, yang ketiga depresi, yang keempat hubungan tidak seimbang, dan yang kelima kurang tidur, dan masih ada banyak lagi. Hubungan kognisi dan emosi. Yang pertama, kognisi mempengaruhi emosi dan juga sebaliknya. Kedua, beberapa emosi tergantung sepenuhnya pada perkembangan dari kapasitas kognisi atau intelektual individu. Contohnya, pada anak batita tidak memiliki rasa malu atau bersalah. Yang ketiga, mengelola emosi dapat dilakukan dengan pendekatan kognisi dan perilaku. Yang keempat, pendekatan kognisi menjelaskan bahwa emosi yang dirasakan individu merupakan hasil dari penelitian terhadap situasi yang dihadapinya. Dan yang terakhir, individu yang menilai situasi yang dihadapi sebagai sesuatu yang positif akan mengembangkan respon emosi yang positif pula. Sebaliknya, individu yang memberikan penilaian negatif terhadap situasi yang dihadapi akan mengembangkan emosi negatif pula. Menurut Lazarus, tahun 1991, hal terpenting yang harus dimengerti saat memahami proses terjadinya emosi adalah dengan menyadari hubungan individu dengan lingkungannya. Hubungan ekspresi dan emosi. Yang pertama, Darwin, dalam Matsumoto dan Ekman, tahun 2007, menyatakan bahwa pada prinsipnya guratan ekspresi emosi adalah tindakan yang bersifat tingkah laku lengkap dan kombinasi dengan tanggapan jasmani lain, yaitu suara, postur, gestur, pergerakan otot, dan tanggapan fisiologis lainnya. Misalnya, guratan ekspresi emosi yang ditunjukkan oleh raut wajah seseorang adalah bagian dari emosi. Yang kedua, menurut Gunarsa, dalam Safaria dan Saputra tahun 2009, berpendapat bahwa ekspresi emosi ialah suatu bentuk komunikasi melalui perubahan raut wajah dan gestur yang menyertai emosi. Sebagai luapan dari emosi, mengungkapkan 15 menyampaikan perasaan kepada orang lain dan menentukan bagaimana perasaan orang lain.
Dari kedua pengertian yang diambil, dapat disimpulkan bahwa ekspresi emosi merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan sesuatu status perasaan atau emosi sebagai respon terhadap situasi tertentu, baik internal maupun eksternal, yang terlihat dari perubahan biologis, fisiologis, dan serangkaian kecenderungan tindakan atau sikap dan tingkah laku berorientasi pada tujuan. Ekspresi emosi yang akan diukur adalah emosi yang telah teruji universal berdasarkan teori Ekman yang dikembangkan oleh Matsumoto tahun 2005, meliputi marah, muak, bahagia, terkejut, takut, sedih, ataupun jijik. Dalam kaitannya dengan emosi, kita dapat membagi ekspresi emosional atau emotional expression dalam 3 macam, atau Dirgagunarsa 1996-138, yaitu yang pertama, startle response atau reaksi terkejut. Reaksi ini merupakan sesuatu yang ada pada setiap orang dan diperoleh sejak lahir atau inborn. Jadi, tidak dipengaruhi oleh pengalaman dan diperoleh sejak lahir, seperti menutup mata, mulut melebar, dan kepala serta leher bergerak ke depan. Yang kedua, ekspresi wajah dan suara atau facial and vocal expression. Keadaan emosi seseorang dapat dinyatakan melalui wajah dan suara. Melalui perubahan suara dan wajah, kita bisa membedakan orang-orang yang sedang marah, gembira, dan sebagainya. Dan yang ketiga, sikap dan gerak tubuh atau posture and gesture. Sikap dan gerak tubuh juga merupakan ekspresi dari keadaan emosi. Ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan tempat orang itu hidup dan pendidikan yang didapat oleh orang tuanya. Jadi, ekspresi emosi dalam sikap dan gerak tubuh ini bisa berlainan sekali pada tiap-tiap orang. Hubungan perilaku dan emosi. Yang pertama, menurut Triatna, tahun 2008, 30, taraf intelijensi seseorang bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang, karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Emosional dalam hal ini sangat dibutuhkan. Emosional menentukan apakah seseorang dapat atau tidak mengendalikan perilakunya, khususnya perilaku agresif. Yang kedua, menurut Hood, tahun 2006, 52, menyebutkan ekspresi emosi dalam bentuk tingkah laku cakupannya sangat luas, seluas aktivitas manusia itu sendiri. Tingkah laku agresif adalah contoh perlibatan diri dalam menghadapi berbagai ancaman sebagai upaya mekanisme pertahanan diri, atau self-defense mechanism. Semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh evolusi. Goleman 2007. Yang terakhir, semua emosi sesuai dengan sifatnya membawa pada salah satu dorongan hati dan untuk bertindak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontrol emosi atau kendali emosi sangat berpengaruh terhadap tindakan yang akan diambil. Seseorang yang tidak dapat mengendalikan atau mengontrol emosi, maka akan mengambil keputusan secara singkat untuk menentukan tindakannya. Segala tindakan yang telah diambil maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidupnya. Dalam hal ini, kecerdasan emosional seseorang dapat mempengaruhi perilaku agresif seseorang. Ada beberapa contoh tentang pengaruh emosi terhadap perilaku individu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat semangat. Apabila orang merasa senang atau puas atas hasil yang telah dicapai. Yang kedua, melemahkan semangat. Apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari keadaan ini timbulnya rasa putus asa atau frustasi. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Apabila sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous dan gugup dalam berbicara. Selanjutnya, terganggu penyesuaian sosial apabila terjadi rasa cemburu dan iri hati.
Selanjutnya, suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Reaksi dalam keadaan emosional. Reaksi emosional adalah terjadinya perubahan tingkat kegairahan yang dapat menghambat atau memudahkan keinginan seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Biasanya reaksi emosional selalu disertai dengan respon psikologis seperti meningkatkannya tekanan darah, detak jantung, dan ketegangan pada kelompok atau tertentu. Kondisi emosi seseorang merupakan kombinasi yang melibatkan perasaan atau feeling, kehendak atau impuls, reaksi secara fisik dan secara psikologis. Emosi dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, emosi sensoris dan emosi psikis. Emosi sensoris, emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar tubuh, seperti rasa dingin, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Emosi psikis, emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi ini diantaranya. 1. Perasaan intelektual, yaitu mempunyai sangkut paut dengan ruang lingkup kebenaran. Yang kedua, perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan baik dengan orang lain, baik bersifat perorangan atau kelompok. Yang ketiga, perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau etika atau moral. Yang keempat, perasaan keindahan atau estetis, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu. Yang kelima, perasaan ketuhanan. Salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi fitrah atau kemampuan atau perasaan untuk mengenal Tuhannya. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik emosi antara lain lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, bersifat fluktuatif atau tidak tetap, dan banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan pasca indera. Cara mengendalikan emosi. 1. Berusaha memberikan emosi yang positif. Yang kedua, mengonfrontasi emosi yang Anda rasakan. Berusaha memberikan emosi positif, mencari permasalahan yang sedang terjadi saat ini, merupakan salah satu cara mengendalikan emosi. Kamu dapat mengambil hal positif dari permasalahan ini untuk menghalau emosi buruk yang akan muncul. Mengonfrontasi emosi yang Anda rasakan itu bisa kita tentukan yang Anda rasakan, pikirkan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, tentukan cara terbaik untuk mencapai apa yang Anda ingin. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang menenangkan. 1. Bisa dengan cara berolahraga secara teratur untuk merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Yang kedua, manfaatkan berbagai indera dengan cara baru untuk merelaksasikan tubuh. Yang ketiga, ucapkan mantra kepada diri sendiri sebagai afirmasi positif. Yang keempat, menjalani hidup yang tenang dan damai. 1. Cari tahu penyebab gejolak emosi yang Anda alami agar bisa diatasi. Yang kedua, mencari bantuan profesional. Meditasi adalah proses atau kegiatan melatih pikiran Anda untuk fokus dan mengarahkan pikiran Anda. Sumber-sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama, kepribadian. Memberikan kecenderungan kepada orang untuk mengalami suasana hati dan emosi tertentu. Contohnya, beberapa orang merasa bersalah dan merasakan kemarahan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain, sedangkan orang lain mungkin merasa tenang dan rileks dalam situasi apapun. Yang kedua, waktu. Orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik di akhir minggu. Yang ketiga, cuaca. Memiliki sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Yang keempat, stres. Sebuah penelitian menghasilkan pernyataan dan quotes adanya peristiwa yang terus-menerus terjadi yang menimbulkan stres. Tingkat rendah menyebabkan para pekerja mengalami tingkat ketegangan yang semakin lama seiring berjalannya waktu semakin meningkat.
Yang kelima, aktivitas sosial. Orang-orang dengan suasana hati positif biasanya mencari interaksi sosial dan sebaliknya. Interaksi sosial menyebabkan orang-orang mempunyai suasana hati yang baik. Jenis aktivitas sosial juga berpengaruh. Yang keenam, tidur. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati. Satu dari alasan mengapa tidur yang lebih sedikit atau kualitas tidur yang buruk menempatkan orang dalam suasana hati yang buruk, karena hal tersebut memperburuk pengambilan keputusan dan membuatnya sulit untuk mengontrol emosi. Yang ketujuh, olahraga. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif. Yang kedelapan, usia. Suatu penelitian atas orang-orang yang berusia 18 hingga 94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya semakin jarang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Yang kesembilan, gender. Dalam perbandingan antara gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi secara lebih intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering kecuali kemarahan. Fungsi emosi. Yang pertama, survival, atau untuk mempertahankan hidup seperti pada hewan. Yang kedua, energizer, atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan. Ketiga, messenger, atau pembawa pesan. Agresi, sebagai suatu reaksi emosional. Agresi adalah perilaku negatif yang timbul karena adanya rangsangan, terutama rangsangan dari lingkungan yang seringkali mengakibatkan dampak yang lebih besar. Perilaku agresi dapat berupa fisik ataupun verbal dan dapat terjadi pada orang lain ataupun objek yang menjadi sasaran perilaku agresi. Teori-teori perilaku agresi yang menggambarkan bahwa adanya perilaku agresi terjadi karena adanya faktor-faktor real yang menjadi penyebabnya. Perilaku agresi dapat terjadi dari banyak rangsangan baik eksternal maupun internal. Hanya saja tidak diambil oleh semua orang, namun hanya pada orang yang belum mampu mengendalikan emosinya. Kesimpulan, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika mereka senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Sederhananya, emosi adalah kumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Tiga hal ini mempengaruhi emosi kita dengan caranya masing-masing. Emosi juga dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu emosi sensorik dan emosi psikis. Emosi dapat dikendalikan dengan selalu berpikir positif dan juga melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan dan menenangkan. Fungsi emosi itu sendiri untuk menyampaikan perasaan seseorang, membangkit energi, dan bisa juga untuk bertahan hidup. Sekian dari kelompok kami mengenai tentang emosi. Untuk kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.